Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul model perubahan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi untuk memenuhi mata kuliah manajemen perubahan oleh dosen pengampu Bapak Ari Wira Andika STMM. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari 2 orang. Yang pertama dimulai dari saya sendiri, Iwan Peri Adriana, dengan NIM 22026120108282 absen 6, dan teman saya Imadi Tresna Partajaya Saputra dengan NIM 22026120101272 dengan absen 2. Adapun subbahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama, mengidentifikasi model perubahan Lewin, yang kedua, menguraikan dan menjelaskan model perubahan Tyagi, yang ketiga, menguraikan dan menjelaskan model perubahan Kniki, yang keempat, menguraikan dan menjelaskan model perubahan Barnes, dan yang terakhir, menguraikan dan menjelaskan model perubahan Corner. Mengidentifikasi model perubahan Lewin. 3 tahap teori Lewin dalam manajemen perubahan, atau Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pencairan atau menciptakan momentum untuk perubahan. Organisasi harus membangun dengan realitas baru, putus dengan masa lalu dan mengakui bahwa cara lama dalam melakukan sesuatu tidak lagi dapat diterima. Akan sangat sulit bagi organisasi untuk menerima visi baru tentang masa depan sampai ia memisahkan diri dari struktur dan perilaku manajemen yang tidak lagi berfungsi dan akan berusaha dilanggar. Pertama, perilaku atau sikap saat ini harus ditolak secara definitif atau tidak lagi diperkuat atau ditegaskan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, penolakan ini harus membangun rasa urgensi yang cukup untuk menghasilkan perubahan. Yang ketiga, ciptakan keamanan psikologis dengan mengurangi hambatan untuk berubah atau dengan mengurangi rasa takut akan kegagalan. Yang kedua, ada perubahan atau menunjukkan arah perubahan dan mengimplementasikan perubahan sehingga anggota mengembangkan sikap dan perilaku baru. Organisasi menciptakan dan memiliki visi masa depan dan mengintegrasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu langkah pertama dalam mengatur perubahan adalah menyatukan seluruh organisasi di bawah visi yang kohesif. Visi ini tidak hanya mencangkup beberapa pernyataan tentang misi, filosofi, dan tujuan strategisnya, tetapi juga dirancang untuk mengurangi dengan sangat jelas seperti apa organisasi idealnya di masa depan ini, disamakan dengan impian organisasi, menggunakan imajinasi untuk mendorong orang-orang memikirkan kembali apa yang mungkin. Dengan cara yang pertama, identifikasi dengan panutan, artinya cara paling efektif untuk mempelajari perspektif baru atau bentuk sikap baru adalah dengan melihat bagaimana orang lain melakukannya dan menggunakan orang tersebut sebagai panutan untuk mengembangkan sikap atau perilaku baru. Yang kedua, memilih banyak informasi dari realitas objektif dan menyaring kompleksitas lingkungan untuk menemukan informasi tentang masalah tertentu seseorang. Yang ketiga, ada pembekuan ulang atau menstabilkan perubahan. Karena sikap praktik dan kebijakan baru digunakan untuk mengubah perusahaan, mereka harus dibekukan kembali atau dipadatkan refreshing. Menstabilkan organisasi dalam keseimbangan baru untuk memastikan bahwa cara kerja baru tidak mudah berubah dan memperkuat perilaku baru yang mendukung perubahan. Yang pertama yaitu memberi anggota kesempatan untuk menguji apakah sikap dan perilaku baru sesuai dengan situasi khusus mereka. Keikutsertaan awal anggota terhadap panutan mungkin minimal dan harus dipertahankan dengan dorongan. Yang kedua yaitu beri anggota kesempatan untuk menguji penerimaan dan penegasan sikap baru oleh orang lain yang memiliki hubungan signifikan dengannya. Sikap dan perilaku baru individu dapat dipertahankan agak lama karena anggota kelompok saling memperkuat satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan model perubahan Lewin. Kelebihan model perubahan Lewin yang pertama, kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengelola perubahan. Yang kedua, model ini sangat cocok ketika suatu bisnis perlu berubah secara drastis agar meraih profit. Yang ketiga, membantu pimpinan menentukan perubahan yang tepat karena dalam prosesnya diperlukan ketelitian dalam menganalisis setiap aspek yang diubah. Kekurangan perubahan Lewin. Yang pertama, beresiko menurunkan tingkat kestabilan karyawan. Pimpinan harus berhati-hati dan harus berusaha menjaga antusiasme karyawan dalam tahap refreshing. Yang kedua, metode Lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi besar yang memiliki inovasi yang tinggi.
menguraikan dan menjelaskan model perubahan Tyagi. Tyagi melihat bahwa model perubahan Lewin sangat sederhana sehingga dipakai dasar oleh semua model. Lewin mengembangkan model 3 tahap yang menjelaskan bagaimana memulai, mengelola, dan menstabilkan proses perubahan. Tahap tersebut adalah unpressing, changing, dan refreshing. Akan tetapi menurut Tyagi, model tersebut belum cukup karena tidak menyangkut beberapa isu penting. Pendekatan sistem dalam perubahan akan memberikan gambaran menyeluruh dalam perubahan organisasi. Komponen dalam sistem tersebut adalah dimulai dengan yang pertama adanya kekuatan untuk perubahan, yang kedua mengenal dan mendefinisikan masalah, yang ketiga proses penyelesaian masalah, yang keempat mengimplementasikan perubahan, dan yang terakhir yaitu mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Model ini cocok untuk perubahan yang bersifat fundamental dan melihat agen perubahan yang diseleksi dari rekan kerja di setiap departemen yang memiliki nilai-nilai perusahaan sebagai role model. Kelebihan model perubahan Tyagi yang pertama, perubahan direncanakan secara sistematis, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan implementasi. Yang kedua, model ini cocok untuk perubahan yang bersifat fundamental karena setiap agen perubahan atau agent of change diseleksi dari rekan kerja setiap departemen yang memiliki nilai-nilai perusahaan sebagai role model. Yang ketiga, menekankan pentingnya manajemen transisi atau manajemen transis yang sistematis dalam proses implementasi perubahan. Kekurangan model perubahan Tyagi. Yang pertama, membutuhkan investasi waktu lebih untuk menyeleksi agen perubahan yang tepat sehingga proses awalnya bisa lebih lama. Yang kedua, karena fokus pada agen perubahan dan proses sistematis mungkin kurang fleksibel untuk perubahan yang bersifat mendadak atau sangat dinamis. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang menguraikan dan menjelaskan model perubahan Kiniki. Yang pertama, pengertian model perubahan Kiniki. Pendekatan sistem Grinder dan Kiniki menjelaskan perubahan organisasi melalui terkaitan antara input, target, elemen of change, dan output. Input merupakan faktor pendorong perubahan, baik dari dalam maupun luar organisasi, yang harus selaras dengan visi, misi, dan strategi. Target elemen of change mencakupi bagian organisasi yang perlu diubah, seperti struktur, sosial, metode kerja, teknologi, tujuan, dan aspek manusia. Sementara itu, output adalah hasil akhir dari perubahan yang dilakukan. Dengan demikian, model ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perubahan berlangsung secara sistematis dalam organisasi. Selanjutnya ada teori Grittner dan Kiniki. Grittner dan Kiniki 2021 mengelompokkan perubahan ke dalam 3 tipologi. Yang pertama, adaptive change, merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Yang kedua, ada innovative change, memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontinum diukur dari kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Yang ketiga, ada radically innovative change, merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan. Cenderung paling melakukan bagi manajer untuk melaksanakannya, karena memberikan dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. Dalam kondisi di atas, jika memakai tipologi perubahan Grittner dan Kiniki, maka tipe yang terbaik untuk kita adalah innovative change. Selanjutnya, menurut Kiniki dan Grittner 2023, perubahan dapat dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya, yang pertama, faktor eksternal. Pemicunya, yang pertama, karakteristik demografis yang terdiri dari usia, pendidikan, gender, dan migrasi. Yang kedua, peningkatan teknologi berupa otomatisasi industri dan perkantoran. Yang ketiga, perubahan pasar terdiri atas mager dan akuisisi. Yang keempat, tekanan sosial dan politik seperti terjadinya perang, krisis nilai, dan krisis kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua ada faktor internal. Pemicunya yang pertama, masalah sumber daya manusia berupa peningkatan kebutuhan. Yang kedua, ketidakpuasan kerja. Yang ketiga, produktivitas dan lainnya. Baik, materi selanjutnya menguraikan dan menjelaskan model perubahan Berners. Pengertian perubahan Berners. Model perubahan Berners adalah salah satu pendekatan dalam manajemen perubahan yang menekankan bahwa perubahan dalam organisasi tidak jadi secara instan, tetapi melalui tahapan tertentu yang saling berhubungan.
Mendes menekankan bahwa perubahan harus dilihat sebagai suatu proses terencana yang membutuhkan strategi, komunikasi, dan keterlibatan seluruh pihak di dalam organisasi. Selanjutnya ada 3 macam model perubahan organisasional. Yang pertama ada the incremental model of change. Model ini berpandangan bahwa perubahan merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap. Perubahan dapat terjadi secara bergantian pada masing-masing bagian dalam organisasi secara terpisah. Selanjutnya ada the Poinsett equilibrium model. Model keseimbangan terpotong terjadi bila aktivitas organisasi menunjukkan stabilitas dalam jangka panjang sehingga disebut periode equilibrium. Yang ketiga ada the continuous transformation model. Model transformasi berkelanjutan merupakan model perubahan yang bertujuan untuk menjaga organisasi agar tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk mengubah dirinya secara berkelanjutan. Materi selanjutnya menguraikan dan menjelaskan model perubahan Corner. Pengertian perubahan Corner. Model perubahan Corner menekankan bahwa inti keberhasilan perubahan organisasi adalah pada kemampuan individu dan organisasi untuk beradaptasi serta bertahan menghadapi ketidakpastian. Corner berfokus pada aspek psikologi dan perilaku manusia, bukan hanya aspek teknis. Selanjutnya ada 7 pola pendukung yang berfungsi sebagai penguat pola utama. Yang pertama ada resilience, saya sebut dengan daya tahan. Dengan daya tahan dan ketabahan sebagai titik referensi, kita dapat mempengaruhi situasi sekeliling kita. Yang kedua ada the natural of change, saya sebut dengan sifat perubahan. Sifat perubahan adalah pola pendukung pertama. Yang ketiga ada the process of change, proses perubahan, menggambarkan mekanisme transisi manusia. Yang keempat ada the roles of change, disebut dengan peran berubah. Terdapat 4 peran dalam perubahan, yaitu sponsor, mempunyai kekuasaan persetujuan, ada agents, individu atau kelompok yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat perubahan. Yang selanjutnya ada target, individu atau kelompok yang harus berubah. Yang selanjutnya ada advokat, individu kelompok yang ingin mencapai perubahan. Selanjutnya yang kelima ada resistance to change, atau disebut dengan resistensi terhadap perubahan, merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya equilibrium. Yang keenam ada committing to change, bisa disebut dengan komitmen terhadap perubahan. Proses komitmen diperoleh melalui 3 fase, yaitu preparational, atau disebut persiapan. Yang kedua ada accept, disebut dengan penerimaan. Yang ketiga ada komitmen, ada janji. Selanjutnya ada yang ketujuh, culture and change. Sifat budaya organisasi harus konsisten dengan apa yang tidak perlu untuk mendorong keputusan baru. Apabila tidak sehingga keputusan tersebut mungkin tidak berhasil diimplementasikan. Selanjutnya ada proses komitmen menurut Corner 1192 diperoleh melalui 3 pro. Yang pertama, fase persiapan atau bisa disebut dengan prepare, di mana fase ini komitmen terjadi atas konteks dan annuals. Hasil yang mungkin diperoleh dari kepedulian untuk confuse sebenarnya kemungkinan persiapan yang cukup, dan understanding, pemahaman, merupakan proses fase kedua. Selanjutnya ada fase penerimaan, acceptance, di mana pada perubahan ini terdiri atas understanding dan prevention. Hasil ini mungkin diperoleh dari tahap understanding berupa persepsi negatif dan positif. Yang ketiga ada fase janji, melakukan perubahan, disebut dengan komitmen, di mana fase ini terdiri dari installation, adoption, institutionalization, dan internalization. Demikian dari presentasi kami tentang model perubahan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam organisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, terutama untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Dari berbagai teori yang dipaparkan, yang pertama dari model Lewin, yaitu menekankan 3 tahap utama, yaitu unphrase, change, dan rephrase, yang sederhana dan mudah dipahami dalam mengelola perubahan. Yang kedua ada model Tyagi dengan menambahkan pendekatan sistematis yang lebih komprehensif dengan menekankan peran agen perubahan untuk memastikan perubahan berjalan efektif.
Yang ketiga dari model Kniki yaitu mengklarifikasi perubahan menjadi adaptif, inovatif, dan radikali inovatif, serta menekankan faktor pemicu internal dan eksternal. Yang keempat dari model Barnes yaitu menyoroti perubahan yang dapat terjadi secara bertahap, revolusioner, maupun berkelanjutan sesuai dengan dinamika organisasi. Dan yang terakhir dari model Corner yaitu berfokus pada aspek psikologis, perilaku, dan daya tahan atau resilience individu maupun organisasi dalam menghadapi ketidakpastian perubahan. Secara umum, semua model tersebut menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya sekedar proses teknis, melainkan juga menyangkut aspek perilaku, budaya, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakter organisasi, serta konteks perubahan yang dihadapi. Sekian dari presentasi kami, pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti